3 menit kemudian, dia membuka pintu kamar, mengenakan gaun tidur Renda. Xiang Yu, kau mau membuatku mual, ya? Yang Yu men. Dan dia tersenyum sambil memasukkan kartu kamar ke saku bajuku. Sekarang, dia berdiri di depanku, dengan kasar menarik dasiku. Yang Yu men, dengan wajah puas. Sudah kubilang kau tidak akan bisa kabur. Ya, aku tidak bisa kabur. Juga tidak ingin kabur. Hari pertama liburan 1 Mei, aku berbaring di tempat tidur Presidential Suite sambil bermain game. Ponsel bergetar. Tunanganku mengirim pesan, aku merindukanmu. Kamu sedang apa? Aku dengan santai mengambil foto pemandangan sungai. Yang Yu men mandi. Mengetik balasan. Hilton 1688. Mau datang? Sayang, begitu pesan terkirim, aku langsung menyadari ada yang tidak beres. Jari terpeleset, salah memilih kontak. Di atas kotak dialog dengan jelas tertulis Liu Ruyan. Kulit kepalaku terasa meledak. Aku buru-buru menarik pesan itu. Sayang sekali sudah terlambat. Dia langsung membalas, Pusian, otakmu terbentur pintu? Tengah malam begini mau membuat jijik siapa? Kemudian pesan kedua, Nona ini juga bukan orang yang bisa kau goda. Aku menatap layar, jari-jariku dengan cepat mengetik, salah kirim. Seharusnya dikirim ke orang lain. Belum terkirim. Di seberang sana muncul pesan lagi. Lucu sekali. Sudah lama ketahuan kalau kau punya niat tersembunyi padaku. Setiap hari melawanku. Bukankah itu hanya untuk menarik perhatianku? Cih, pikiran kecilmu itu. Aku sudah tahu. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku langsung mengetik angka 6. Liu Ruyan, kau terlalu terburu-buru. Mengejar wanita tidak bisa seburu ini. Aku sedang syuting malam sekarang. Bukan orang yang bisa kau panggil kapan saja. Aku tidak tahan lagi. Membalas dengan, hehe. Tidak ada yang peduli. 2 menit kemudian, ponsel bergetar lagi. Liu Ruyan, sayang, tunggu aku. Segera sampai. Wanita ini serius. Aku segera meneleponnya. Baru berdering sekali langsung dimatikan. Menelepon lagi, mati. Tamat. Aku menggaruk-garuk rambutku, berputar-putar di kamar. Akhirnya memutuskan untuk menyerang duluan. Aku dengan cepat mengetik, jangan datang. Tadi salah kirim. Liu Ruyan mengirim 3 tanda tanya berturut-turut. Salah kirim? Lalu kamu ingin mengirim ke siapa? Panggilan, sayang, itu ditujukan ke siapa? Jadi nakal ya? Tengah malam begini mau kencan dengan siapa? Aku malas berdebat dengannya, asal menjawab, memangnya ada urusan denganmu? Dia langsung membalas, lucu sekali. Tentu saja tidak ada urusan. Aku cuma bertanya saja. Jangan berpikir aku benar-benar peduli. Jangan besar kepala. Siapa yang peduli padamu? Aku cuma takut seleramu buruk. Jangan tertipu wanita tidak jelas di luar sana. Aku menatap layar, gigiku gemeretak karena marah. Apa wanita ini sakit jiwa? Dengan gigi terkatup aku membalas, cepat tidur sana. Jangan ikut campur urusanku. Liu Ruyan, merasa bersalah ya? Benar saja, ada yang disembunyikan dariku. Tengah malam melakukan hal yang tidak bisa dilihat orang? Tunggu saja. Nona ini akan segera tiba. Aku pusing. Baru pertama kali aku merasa Liu Ruyan sangat menyebalkan. Benar-benar tidak ada apa-apa. Aku sendirian di hotel. Apa aku terlihat bodoh? Siapa yang iseng tengah malam lari ke hotel sendirian? Menang undian 1 Mei? Tidak boleh? Kau bisa mengarang kebohongan apa saja ya? Tunggu saja aku datang menangkap basah. Aku menatap pesan terakhir itu. Kepalaku berdengung. Setengah jam kemudian, bel pintu berbunyi. Dengan berat hati aku membuka pintu. Liu Ruyan berdiri di depan pintu mengenakan sepatu hak tinggi dan mantel panjang. Dia menatapku dari atas ke bawah, mencibir, paparazi di mana? Disembunyikan di mana? Aku minggir membiarkannya masuk, memutar bola mata. Begitu waspada. Kau anjing pelacak, dia tidak mempedulikanku. Langsung masuk ke kamar. Ujung mantelnya berkibar seiring langkahnya, memperlihatkan sepasang kaki jenjang yang panjang. Aku bersandar di dinding. Akhirnya berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, melipat tangan. Benar-benar sendirian. Aku merentangkan tangan, lalu, dia tiba-tiba mendekat. Membuka kancing mantelnya, dadanya yang indah samar-samar terlihat. Aku tanpa sadar mundur. Dia mengulurkan tangan menopang di sisi telingaku, bibir merahnya terbuka sedikit, tinggal sendiri takut gelap. Panggil aku, kakak, aku temani. Daun telingaku terasa panas. Mendorongnya menjauh, pergi. Siapa yang mau ditemani olehmu? Liu Ruyan terkekeh pelan, berbalik dan duduk di sofa, menyilangkan kakinya yang jenjang. Aku sudah datang jauh-jauh, tidakkah kau menawariku minum? Aku menghela napas. Tiba-tiba aku merasa malam ini mungkin akan berantakan. Aku berjalan ke minibar dan mengambil sebotol air mineral dan melemparkannya padanya. Tidak ada alkohol. Mau minum atau tidak, terserah. Dia menangkapnya dengan mantap. Membuka tutup botol dan menyesapnya. Pusian, dia terkekeh pelan. Telingamu merah. Panas ya? Aku menjawab dengan kaku. Sambil menarik kerah bajuku, sebenarnya apa maumu?
Liu Ruyan tidak menjawab. Menunjuk ke tempat tidur besar berukuran 2,5 meter itu, mengangkat alis, tempat tidurnya lumayan. Aku menarik napas dalam-dalam, berdiri dan berjalan menuju pintu. Terserah kau mau tinggal atau tidak. Aku akan pindah kamar. Liu Ruyan mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menggoyangkannya. Kenapa terburu-buru? Aku baru saja mengirim lokasiku ke Su Minmin. Aku tertegun. Siapa? Tunanganmu. Dia menunduk menekan ponsel. Aku memberitahunya. Aku memberitahunya bahwa tunangannya mengajakku ke hotel tengah malam dan bertanya apakah dia ingin datang untuk menangkap basah. Aku merebut ponselnya. Hilton 1688. Tunanganmu mengajakku. Cepat datang. Liu Ruyan, aku hampir membanting ponsel itu. Kau gila ya? Dia mengangkat bahu dan perlahan duduk di sofa. Membantumu menguji cinta sejati. Aku bergegas menarik lengannya. Sekarang juga telepon dia dan jelaskan. Liu Ruyan membiarkanku menariknya. Tidak bergerak sedikit pun. Menjelaskan apa? Mengatakan kau salah kirim? Mengatakan kita tidak melakukan apa-apa. Dia tiba-tiba mendekat, bibir merahnya hampir menyentuh bibirku. Tapi apakah kita benar-benar tidak melakukan apa-apa? Pusian? Aku mendorongnya menjauh. Wanita ini, kenapa kau tidak punya rasa malu sama sekali? Bel pintu tiba-tiba berdering. Aku dan Liu Ruyan menoleh bersamaan. Cepat sekali datangnya. Dia mengangkat alis. Bangun untuk membuka pintu. Aku bergegas menghalangi jalannya, tetapi dia dengan lincah menghindar. Aku hanya bisa melihat pintu terbuka. Su Minmin berdiri di depan pintu dengan wajah gelap, masih mengenakan piyama Kitty Cat. Jelas dia langsung datang dari rumah. Dia mencibir, kami bahkan belum menikah. Kamu sudah lari untuk tidur dengan orang lain. Pusian, apa kamu sebegitu tidak sabar? Liu Ruyan bersandar di kusen pintu, tersenyum penuh pesona. Min, tunanganmu? Dia sengaja berhenti, bodinya lumayan juga. Punya otot dada, punya otot perut, punya. Pokoknya punya semua otot. Bajingan. Su Minmin dengan marah mengangkat tangannya dan menamparku. Berbalik dan pergi. Min, aku mengejarnya 2 langkah. Tapi Liu Ruyan menarikku. Sudah, jangan dikejar, bisiknya di telingaku. Tertawa puas, berita heboh sudah meledak. Aku menoleh dengan cepat. Berita heboh apa? Dia menggoyangkan ponselnya, layarnya dengan jelas menampilkan berita heboh teratas secara real time. Fusi yang selingkuh dengan aktris papan atas Liu Ruyan. Gambar yang ditampilkan adalah foto yang diambil paparazzi 10 menit lalu. Liu Ruyan berdiri di koridor hotel. Dan aku mencengkeram pergelangan tangannya dengan pakaian berantakan. Liu Ruyan, aku mencengkeram kerahnya. Kamu sengaja. Dia membiarkanku menariknya, sudut bibirnya terangkat. Ya, kenapa? Menyenangkan. Dia dengan ringan melepaskan jariku, berbalik dan berjalan ke dalam suite. Ngomong-ngomong, aku beritahu satu hal padamu. Apa? Liu Ruyan menoleh dan tersenyum padaku. Objek perjodohan Su Minmin sebenarnya adalah sepupuku. Sekarang kamu bebas. Aku terpaku di tempat. Apa sebenarnya yang direncanakan wanita ini? Liu Ruyan memiringkan kepalanya. Dengan santai melemparkan ponsel ke sofa. Lalu kenapa lagi? Apa menurutmu aku tidak ada kerjaan sampai mengganggu kalian berdua? Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Jadi dari awal sampai akhir. Ini semua adalah rencanamu? Rencana? Dia terkekeh pelan. Berjalan ke depan bar dan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Aku hanya mendorongnya sedikit saja. Amarah yang tak bernama tiba-tiba melonjak. Aku berkata dengan tajam, apa kamu tahu situasi keluarga Su sekarang seperti apa? Kakek baru saja menyerahkan proyek Cancun padaku. Sekarang membuat skandal semacam ini. Skandal? Liu Ruyan meletakkan gelasnya. Mengangkat alis menatapku, sejak kapan Tuan Muda Fu peduli dengan nama baik? Aku terdiam oleh pertanyaannya. Memang, aku selalu menjadi diriku sendiri di industri ini dan tidak pernah peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Tapi kali ini berbeda. Keluarga Su adalah musuh bebuyutan kakek selama beberapa dekade. Pernikahan ini hanyalah tindakan sementara. Saat itu, ponsel bergetar. Itu telepon dari kakek. Liu Ruyan melirik dengan jijik dan tidak menjawab. Aku menekan tombol senyap. Kau puas? Dia mengangkat bahu dan berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit. Lampu-lampu kota terpantul di wajahnya, menggariskan fitur-fitur halusnya. Sebenarnya, kau harus berterima kasih padaku. Dia tiba-tiba berkata, Su Minmin sama sekali tidak menyukaimu. Aku mengerutkan kening. Bagaimana kau tahu? Karena sepupuku menangis memintaku untuk menggagalkan pernikahan ini. Dia berbalik. Ekspresinya sangat serius. Dia sudah lama menyukai Su Minmin selama 5 tahun. Aku tercengang. Terlalu banyak informasi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bel pintu berdering lagi. Aku dan Liu Ruyan menoleh pada saat bersamaan. Jangan bilang itu Su Minmin lagi. Dia mengangkat alis. Aku berjalan mendekat dan melihat melalui lubang pintu. Seketika merinding. Itu Fu Yunting. Kakakku. Sial. Aku mengumpat pelan. Berbalik dan berkata kepada Liu Ruyan, sembunyi sebentar.
Dia tidak bergerak. Kenapa aku harus sembunyi? Itu kakakku. Terus, dia sengaja meninggikan suaranya. Kita tidak sedang berselingkuh. Ketukan di pintu menjadi lebih mendesak. Aku meraih Liu Ruyan dan mendorongnya ke kamar mandi. Nona, kumohon padamu. Setelah membuka pintu, Fu Yunting berdiri di ambang pintu. Wajahnya sangat jelek. Kak, aku berpura-pura tenang. Kenapa kau datang? Dia masuk dengan langkah besar. Di mana Liu Ruyan? Liu Ruyan apa? Fu Yunting mencibir dan langsung menuju kamar mandi. Aku bergegas menghalangi jalannya. Apa yang kau lakukan? Minggir. Dia berkata dengan dingin, kakek menyuruhku untuk melihat bagaimana kau mempermalukan keluarga. Pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka. Liu Ruyan keluar dengan mengenakan jubah mandi dan rambut basah. Tuan Fu, lama tidak bertemu. Fu Yunting tertegun. Aku menutup mata dengan putus asa, tapi Liu Ruyan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, dan pergi ke depan bar untuk menuangkan segelas air. Mau minum? Tidak tahu malu. Fu Xian mengeluarkan 4 kata dari sela-sela giginya. Berbalik dan pergi, pintu terbanting dengan keras. Aku menoleh dan melotot pada Liu Ruyan. Kamu sengaja. Dia berkedi polos. Aku mau mandi. Tidak mungkin aku mandi pakai baju, kan? Ponsel berdering lagi, kali ini dari Su Minmin. Aku menekan tombol jawab, dan suara dinginnya datang dari seberang telepon. Fu Xian. Pernyataan pembatalan pertunangan sudah kusuruh orang untuk menyebarkannya, untuk Tuan Besar, jelaskan sendiri. Telepon ditutup dengan tegas, aku berdiri di tempat, tiba-tiba merasa semua ini sangat menggelikan dan konyol. Liu Ruyan tertawa. Sekarang, kamu resmi bebas. Bebas? Aku tersenyum pahit, apakah kamu tahu berapa harga yang harus dibayar untuk ini? Dia mengulurkan tangan dan menyodok di antara alisku, ekspresi wajahmu saat mengerutkan kening sangat jelek. Aku meraih pergelangan tangannya. Liu Ruyan, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Dia mendekat. Bagaimana jika aku bilang, aku menginginkanmu? Aku tiba-tiba melepaskan tangannya. Mundur 2 langkah, jangan bercanda seperti itu. Siapa yang bercanda? Dia memiringkan kepalanya. Saat perayaan sekolah tahun ketiga, aku pernah menulis surat cinta untukmu. Dan kamu membuangnya seperti sampah. Aku tertegun, dalam ingatanku aku memang pernah menerima surat anonim. Saat itu kupikir itu hanya lelucon. Bel pintu berdering untuk ketiga kalinya, aku dan Liu Ruyan sekali lagi melihat ke arah pintu secara bersamaan. Hari ini benar-benar ramai. Dia terkekeh, coba tebak siapa kali ini? Aku berjalan mendekat dan melihat melalui lubang pintu, dan langsung membeku di tempat, itu adalah Tuan Besar. Aku menatap wajah tanpa ampun di lubang pintu, punggungku langsung dipenuhi keringat dingin. Siapa? Liu Ruyan bertanya di belakangku, aku tiba-tiba berbalik, dan berkata dengan suara pelan. Tuan Besar datang. Liu Ruyan mengikuti 2 langkah, tali jubah mandinya hampir terlepas. Ayahmu? Lalu siapa lagi? Aku merendahkan suara. Dengan cepat melihat sekeliling ruangan, balkon, pergi lewat kamar sebelah. Liu Ruyan malah berdiri diam. Sebaliknya dia mengangkat tangannya dan mulai menata rambutnya. Kenapa aku harus bersembunyi? Ketukan di pintu sudah berubah menjadi gedoran. Liu Ruyan, aku menggertakkan gigi. Sebenarnya apa yang kau inginkan agar kau pergi? Dia memiringkan kepala menatapku, tiba-tiba tersenyum. Panggil aku, kakak, maka aku akan membantumu. Aku hampir kehabisan napas. Fu Xian, suara kakek terdengar dari balik pintu, buka pintunya. Aku memejamkan mata, dengan susah payah aku berucap, kakak. Liu Ruyan tersenyum puas, mengulurkan tangan mencubit pipiku, anak baik. Dia berbalik menuju pintu, aku buru-buru menghentikannya, apa yang kau lakukan? Menyelesaikan masalah, jawabnya santai menyingkirkan tanganku dan langsung membuka pintu. Kakek berdiri di depan pintu dengan pakaian tang, di belakangnya ada 2 pengawal. Saat melihat Liu Ruyan, tatapan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Nona Liu, ucapnya dingin. Berkunjung ke kamar putraku larut malam, apa maksudmu? Liu Ruyan dengan tenang merapikan jubah mandinya. Paman Fu, halo, aku datang menemui putramu. Aku tercengang. Kakek melirikku dengan dingin, jelaskan. Aku baru saja akan berbicara. Liu Ruyan menyela terlebih dahulu, Paman Fu, sebenarnya aku yang mengejar putra Anda. Aku dan kakek terkejut bersamaan. Aku sudah mengejarnya sejak kuliah, dia menghela napas ringan. Sayangnya, putra Anda terlalu pemilih, dia tidak menyukaiku. Kakek menyipitkan mata. Jadi, malam ini adalah memaksa, ya? Liu Ruyan mengangkat bahu. Jika Anda ingin menyalahkan, salahkan aku, ini tidak ada hubungannya dengan Fu Xian. Kamar itu menjadi sunyi senyap. Kakek tiba-tiba tertawa, menarik. Dia menatapku. Pihak keluarga sudah aku urus. Karena Nona Liu sangat tulus, bulan depan ada pesta amal. Kakek mengabaikan, apakah Nona Liu tertarik menjadi pendamping Fu Xian? Liu Ruyan tersenyum manis. Suatu kehormatan. Kakek mengangguk puas, sebelum berbalik pergi, dia menatapku dengan penuh arti. Kau ini, kayu busuk tidak bisa diukir. Saat pintu tertutup,
Kakiku lemas dan aku terduduk di sofa. Liu Ruyan mendekat, bagaimana? Aktingku lumayan, kan? Aku mendongak menatapnya tajam. Kau gila? Kakek paling benci orang-orang di industri hiburan, tapi dia baru saja mengundangku. Dia menggoyang-goyangkan ponselnya dengan bangga. Bahkan menambahkan WeChat-ku. Aku merebut ponsel itu. Di riwayat obrolan. Liu Ruyan mengambil ponsel itu, tiba-tiba membungkuk mendekatiku. Fusian. Wajahmu sangat merah. Aku tiba-tiba berdiri. Aku tidak cocok tinggal di hotel. Aku mau pulang dan tidur. Dia memiringkan kepalanya. Pergi sekarang? Tidak melakukan sesuatu untuk membalas budi padaku? Membalas budi? Aku tertawa karena marah. Sampai jumpa. Tidak akan pernah bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan pergi. Pukul 3 pagi, aku berbaring di tempat tidurku sendiri, gelisah. Dan juga kalimat yang dia katakan, aku sedang mengejarmu. Ponselku bergetar lagi. Itu adalah pesan suara dari Liu Ruyan. Aku ragu-ragu selama 2 detik, lalu membukanya. Fusian, suaranya mengandung senyuman, aku memimpikanmu. Aku menatap langit-langit, detak jantungku tiba-tiba meningkat. Pesan suara kedua segera dikirim. Bermimpi kamu memanggilku, kakak. Tanganku gemetar, ponselku jatuh ke wajahku. Pesan suara ketiga, juga bermimpi kamu. Dia sengaja memperpanjang nada bicaranya. Menciumku. Aku tiba-tiba duduk dan membalas dengan mengetik. Liu Ruyan. Dia membalas dalam hitungan detik. Belum tidur? Dibangunkan olehmu. Bohong. Dia mengirim emoji sombong. Jelas-jelas sedang memikirkanku. Aku menggertakkan gigi dan mematikan ponselku, berbalik dan menutupi wajahku dengan bantal. Wanita ini benar-benar menghantui. Keesokan paginya, aku dibangunkan oleh telepon. Suara kerasia KAI meledak dari gagang telepon. Saudara, kamu terkenal. Aku membuka speaker dengan linglung. Apa? Weibo yang baru saja diposting Liu Ruyan. Dia sangat bersemangat hingga tidak bisa berkata-kata. Lihat sendiri. Aku menutup telepon dan membuka Weibo. Pencarian teratas adalah Liu Ruyan mengakui hubungan. Foto yang diposting adalah selfie di hotel tadi malam. Di foto itu, dia mengenakan jubah mandi dan berpose V, sementara aku berdiri di latar belakang dengan wajah muram. Tulisannya hanya 3 kata. Aku menatap 2 kata di layar ponsel, jariku menggantung di atas keyboard untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Pacar Liu Ruyan, postingan Weibo ini sudah di-retweet lebih dari 10.000 kali. Kolom komentar meledak. Komentar teratas adalah, jadi Tuan Muda Fu dipaksa mengumumkan? Liu Ruyan bahkan membalas. Dia malu ya. Aku sangat marah sampai langsung meneleponnya, tetapi ternyata sedang ada panggilan lain. Pesan Sia KAI muncul lagi. Bro, kalian berdua serius? Aku membalas dengan, pergi sana, dan melempar ponsel ke samping. Kepala pelayan mengetuk pintu. Tuan Fu, ada Nona Liu menunggu Anda di depan pintu. Aku membuka tirai. Liu Ruyan bersandar di pintu mobil dengan memakai kacamata hitam. Katakan padanya aku tidak ada di sini. Nona Liu berkata. Kepala pelayan ragu-ragu, jika Anda tidak menemuinya, dia akan melakukan siaran langsung. Lagi pula, namanya sudah menjadi trending. Tidak masalah kali ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Sudahlah, biarkan dia menunggu. Aku akan segera pergi. 20 menit kemudian, aku duduk di kursi penumpang dengan wajah kesal. Liu Ruyan memberikan secangkir americano dingin. Selamat pagi, pacar. Siapa pacarmu? Aku menerima kopi itu dan langsung menghapus postingan Weibo itu. Dia menginjak pedal gas. Jangan. Mobil sport itu meraung dan melaju ke jalan utama. Aku harus memegang pegangan tangan. Kamu mau membawaku kemana? Lelang. Dia memutar setir dengan satu tangan. Acara khusus Patek Philippe, ada jam tangan antik yang kamu sukai. Aku mengerutkan kening. Bagaimana kamu tahu aku menyukainya? Waktu ulang tahunmu tahun itu, kamu pernah bilang sama Sia KAI di bar. Dia mendengus dingin, aku ingat. Aku kehilangan kata-kata. Itu sudah 4 tahun lalu. Dia masih ingat. Mobil berhenti di depan rumah lelang. Liu Ruyan mengeluarkan tas kertas dari kursi belakang. Ganti ini. Aku membukanya dan melihat. Itu setelan jas baru. Ukurannya pasti pas. Dia mengedipkan mata dengan hangat. Aku sudah menyentuhnya. Lampu di ruang lelang bersinar terang. Aku langsung melihat Su Minmin duduk di barisan depan. Di sampingnya duduk pria asing. Pasti sepupu Liu Ruyan. Jangan lihat. Liu Ruyan menarikku untuk duduk. Juru lelang mulai memperkenalkan barang lelang. Aku bertanya dengan suara pelan. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Dia mendekat ke telingaku, membantumu melampiaskan amarah. Item lelang kedua adalah jam itu, harga pembukaan 4 juta. Saat aku menawar 5 juta. Su Minmin tiba-tiba ikut menawar, 6 juta. Dia mengangkat papan tanpa menoleh. Liu Ruyan menahan tanganku, menunggu. Harganya terus naik hingga 8 juta. Hanya tersisa aku dan Su Minmin yang menawar di arena. 10 juta, Liu Ruyan tiba-tiba mengangkat papan. Seluruh ruangan gempar. Su Minmin tiba-tiba menoleh dan menyapu pandangannya antara aku dan Liu Ruyan.
11 juta? Liu Ru yang tidak mengubah ekspresinya. Juru lelang dengan semangat mengetuk palu kecil. 15 juta sekali? Raut wajah Su Minmin menjadi pucat pasi dan akhirnya tidak menawar lagi. Palu diketuk, Liu Ru yang menoleh dan tersenyum padaku. Untukmu. Aku tertegun. Apa? Hadiah? Dia berkedip hangat, merayakanmu yang lepas dari penderitaan. Su Minmin tiba-tiba berdiri. Mendekat, Fuxian, apa maksudmu? Aku belum sempat bicara, Liu Ru yang sudah menggandeng lenganku. Minmin, sekarang dia pacarku. Su Minmin menatap lengan kami yang saling bertautan, lalu tertawa. Menarik, Fuxian, kau akan menyesal. Setelah selesai berbicara, dia membanting pintu dan pergi. Liu Ru yang melepaskan lenganku. Dengan tenang membayar menggunakan kartu. Staf dengan hormat menyerahkan kotak jam itu. Dia berbalik dan memasukkannya ke pelukanku. Coba pakai. Kenapa membantuku? Tiba-tiba aku bertanya. Dia memiringkan kepalanya menatapku. Bukankah sudah kubilang? Aku sedang mengejarmu. Aku menghela nafas pelan. Seriuslah. Liu Ru yang tertawa terbahak-bahak. Berbalik dan pergi. Tidak percaya. Ya sudah. Sampai jumpa besok. Pacar. Aku berdiri di tempat, menggenggam erat kotak jam di tanganku. Jantungku berdetak terlalu cepat. Aku harus menarik nafas dalam-dalam beberapa kali agar tenang. Keesokan paginya, nada dering ponsel berbunyi terus-menerus. Aku membuka mata dan menyalakannya. Itu belasan pesan dari Liu Ruyan. Selamat pagi, pacar. Hari ini syuting iklan, stylist membuat gaya rambut yang sangat jelek untukku. Aku merindukanmu. Yang terakhir adalah pesan suara. Setelah kubuka, terdengar suaranya yang penuh tawa. Fuxian, apakah kamu mau datang menjengukku di lokasi syuting hari ini? Aku menatap langit-langit dengan linglung beberapa saat. Balas, ada urusan, lain hari saja. Liu Ruyan langsung membalas. Hanya satu kata, tapi aku entah kenapa merasa dia marah. Di ruang kerja rumah tua keluarga Fu. Kakek sedang menyeduh teh. Aku berdiri di depan meja, memperhatikannya mencuci cangkir dengan perlahan. Memanaskan teko, menyeduh, duduk. Dia tidak mengangkat kepalanya. Aku menarik kursi dan duduk, mengeluarkan suara yang jelas. Kakek melirik. Jam tangan baru? Hadiah dari gadis kecil keluarga Liu. Aku tidak bersuara. Kakek menyerahkan secangkir teh. Keluarga Su menarik investasi. Tanganku gemetar, air teh tumpah ke tangan. Kenapa panik? Nadanya tenang. Aku sudah menduga hari ini akan tiba. Proyek Cancun tetap berjalan seperti biasa. Kakek menyesap teh. Tapi kekurangan dana perlu ditutupi. Aku menggenggam cangkir teh erat-erat. Berapa? 800 juta. Angka ini membuatku tertegun. Bukan berarti keluarga Fu tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak ini. Tapi begitu modal yang beredar ditarik, proyek lain akan terpengaruh. Aku tunjukkan jalan. Kakek meletakkan cangkir teh. Keluarga Shen bersedia berinvestasi, syaratnya adalah pernikahan. Aku mengangkat kepala dengan tiba-tiba. Keluarga Shen? Shen Jing? Pertunangan bulan depan. Nadanya tidak bisa dibantah. Aku memanggilmu ke sini hari ini hanya untuk memberitahumu. Bukan untuk berdiskusi. Aku berdiri, kursi bergesekan dengan lantai mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Aku tidak setuju. Kakek mencibir. Karena Liu Ruyan? Ini tidak ada hubungannya dengannya. Aku terlihat serius. Aku tidak mungkin menikahi seseorang yang belum pernah kutemui beberapa kali. Perasaan bisa dipupuk. Lalu kenapa kakek tidak menikah saja? Begitu kata-kata itu keluar, aku langsung menyesal. Ekspresi kakek langsung berubah jelek. Fuxian, jangan lupakan identitasmu. Aku menarik napas dalam-dalam. Ayah, aku akan mencari cara untuk proyek Cancun. Tapi pernikahan, tidak bisa dinegosiasikan. Dia langsung memotong perkataanku. Antara bertunangan atau keluar dari keluarga Fu. Setelah keluar dari rumah tua, aku langsung menyetir ke bar Xia Kai. Jam 2 siang, toko belum buka. Xia Kai sedang menghitung minuman. Yo, tamu istimewa. Dia melemparkanku sebotol whisky. Aktor utama berita hangat, kenapa punya waktu datang ke sini? Aku membuka tutup botol dan meneguknya banyak-banyak. Cairan alkohol yang panas membakar tenggorokan. Xia Kai mengangkat alis. Terjadi sesuatu? Kakek memintaku menikahi Shen Jing. PFFT Xia Kai menyemburkan minuman. Si macan betina dari keluarga Shen. Aku menyeka wajah. Kekurangan dana 800 juta. Jadi kau setuju? Mungkin? Xia Kai menyentuh dagunya sambil berpikir. Liu Ruyan tahu? Aku menggeleng. Kau berencana memberitahunya? Aku meneguk minuman lagi. Tidak tahu. Xia Kai tiba-tiba mendekat. Bro, jangan-jangan kau menyukai Liu Ruyan? Tanganku gemetar. Botol hampir jatuh ke lantai. Omong kosong apa yang kau katakan? Lalu kenapa kau panik? Dia tersenyum jahat. Dulu dengan para target gosipmu, kau tidak pernah segalau ini. Aku hendak membantah, pintu bar didorong terbuka. Liu Ruyan berdiri di pintu. Masih mengenakan gaun payet untuk syuting, riasan dan rambutnya begitu sempurna seperti baru keluar dari lokasi syuting. Aku menemukanmu.
Dia langsung berjalan ke hadapanku, merebut botol dan meminumnya. Kenapa tidak membalas pesanku? Sia KAI dengan pengertian menyelinap ke dapur belakang. Aku memalingkan muka. Ponselku dalam mode senyap. Bohong. Liu Ruyan memutar wajahku. Ada apa? Aku tanpa sadar menggenggam tangannya. Tidak ada apa-apa, Fusian. Dia tiba-tiba menjadi serius. Kakek mencarimu masalah, aku melepaskan tangannya. Bukan urusanmu. Kenapa bukan urusanku? Dia meninggikan suara. Aku ini pacarmu sekarang. Ingat, itu kan sandiwara karanganmu sendiri. Aku tiba-tiba berdiri. Liu Ruyan, sandiwara ini harus berakhir. Dia tertegun. Maksudmu? Arti sebenarnya. Aku memaksa diriku untuk tenang. Kita dari awal memang tidak nyata. Sekarang kembali ke posisi masing-masing. Liu Ruyan menatapku beberapa detik, lalu tertawa. Karena perjodohan? Jantungku berdegup kencang. Bagaimana kamu tahu? Shen Jing baru saja memposting di Momen. Dia bilang bulan depan akan bertunangan. Dia menggoyangkan ponselnya. Aku tebak calon mempelai prianya adalah kamu. Aku terdiam. Liu Ruyan minum anggurnya lagi, jakunnya bergerak. Jadi, kamu mengakuinya begitu saja? Kekurangan dana 800 juta. Aku tersenyum pahit. Aku tidak punya pilihan. Omong kosong. Dia tiba-tiba membanting botol bir ke atas meja. Fusian, sejak kapan kamu jadi pengecut begini? Aku terkejut dengan reaksinya. Aku bisa membantumu. Bagaimana caranya? Liu Ruyan mendekat. Bibir merahnya hampir menyentuh telingaku. Kawin lari. Aku mendorongnya menjauh. Jangan membuat masalah. Siapa yang membuat masalah? Dia memelototiku. Aku serius. Aku menggelengkan kepala. Keluarga Fu tidak boleh bangkrut. Dia meraih tanganku. Aku bisa membantumu. Bukankah kamu melihatnya di lelang? Aku punya banyak uang. Aku menarik tanganku. Ini bukan masalah uang. Lalu masalahnya apa? Tanggung jawab? Omong kosong tentang tanggung jawab. Liu Ruyan memotong perkataanku. Kamu jelas menyukaiku. Kenapa tidak mengakuinya? Aku membeku di tempat. Siapa bilang aku menyukaimu? Saat perayaan sekolah tahun itu. Dia mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kamu menciumku saat mabuk. Ingatan tiba-tiba kembali ke malam yang kacau itu. Kaleng bir yang berserakan, musik yang bising, dan sebuah ciuman dengan bau alkohol. Kamu ingat, kan? Liu Ruyan terus mendesak. Fusian, sampai kapan kamu mau menipu diri sendiri? Aku mundur selangkah. Tidak sengaja menabrak bar. Itu hanya karena mabuk. Pembohong. Air matanya jatuh berderai. Aku mengejarmu selama 5 tahun. Kamu jelas tergerak. Mataku menghindar, tidak berani menatapnya. Liu Ruyan. Kita. Sudahlah. Dia tiba-tiba berbalik. Anggap saja aku tidak pernah datang. Saat pintu dibanting, Sia KAI menjulurkan kepala dari dapur. Saudaraku, kau dalam masalah besar. Aku meraih jaketku dan mengejarnya keluar. Ponsel berdering lagi. Itu pesan suara dari Liu Ruyan. Aku membukanya dan mendengar suaranya yang tersedu-sedu. Fusian, kau brengsek. Pesan suara Liu Ruyan itu terngiang-ngiang di kepalaku. Sepanjang malam, aku menatap layar ponsel, jari-jariku menggantung di atas keyboard untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, aku tetap tidak membalasnya. Jam 4 pagi, aku kembali ke apartemen dengan mobil. Aku melihat sesosok bayangan berdiri di depan pintu. Kak, aku menyipitkan mata. Kenapa kau di sini? Fu Yunting mengenakan setelan jas rapi, memegang sebuah map. Menunggumu. Aku membuka pintu dan membiarkannya masuk. Dia langsung berjalan ke ruang tamu dan duduk. Dia melempar map itu ke atas meja kopi. Lihat ini. Aku membukanya dan melihat. Sebuah perjanjian pengalihan saham. Apa maksudnya? Tanda tangani ini. Fu Yunting mendorong kacamata berbingkai emasnya. Proyek Cancun berikan padaku, masalah perjodohan akan kubantu selesaikan. Aku mencibir. Apakah kakek tahu kau begitu berbakti? Tatapannya dingin. Tanda tangan atau tidak, terserah kau. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Bel pintu tiba-tiba berdering. Tuan Fusian. Sebuah suara laki-laki asing datang dari luar pintu. Kami dari tim investigasi ekonomi, ada beberapa hal yang perlu Anda bantu dalam penyelidikan. Aku membuka pintu. Polisi menunjukkan kartu identitas mereka kepadaku. Tuan Fusian. Ada yang melaporkan Anda atas dugaan penipuan bisnis. Silakan ikut kami untuk penyelidikan. Bekerja sama dalam penyelidikan adalah kewajibanku. Aku merapikan kerah bajuku. Ayo pergi. Di ruang interogasi. Polisi mendorong setumpuk dokumen. Tuan Fu, bisakah Anda menjelaskan catatan transfer ini? Aku meliriknya. Semuanya palsu, aliran rekening luar negeri. Palsu. Lalu, yang ini, dia mendorong lagi sebuah kontrak. Di atasnya tertera tanda tanganku. Aku mencibir. Analisis tulisan tangan bisa membuktikan keasliannya. Interogasi berlangsung selama 6 jam. Pada akhirnya, mereka terpaksa melepaskanku. Buktinya terlalu buruk, bahkan tidak memenuhi standar untuk memulai kasus. Saat aku keluar dari kantor polisi,
Hari sudah larut malam. Mobil Fu Yunting diparkir di pinggir jalan. Dia menurunkan kaca jendela. Kakek ingin bertemu denganmu. Aku membuka pintu mobil dan duduk. Puas? Ini baru permulaan. Dia menyalakan mobil. Tanda tangani perjanjian pengalihan. Kamu masih bisa pergi dengan terhormat? Bermimpi. Fu Yunting tiba-tiba mengerem. Menoleh dan memelototiku. Fuxian, apa kamu pikir Liu Ruyan benar-benar menyukaimu? Dia hanya ingin menggunakan keluarga Fu untuk memasuki lingkaran properti. Aku tersenyum. Lalu, bagaimana denganmu? Meminjam keluarga Shen untuk mencaplok keluarga Fu? Aku melakukan ini demi perusahaan. Nada suaranya meninggi. Orang tua itu sudah tua, keputusannya semakin konservatif. Jika kita tidak bertransformasi, cepat atau lambat keluarga Fu akan tersingkir. Aku melihat keluar jendela, pergi ke rumah tua. Orang tua itu duduk di ruang kerja, di depannya ada tumpukan yang disebut bukti. Jelaskan. Dia mengetuk meja. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku menatap langsung ke matanya. Bukankah Anda sudah punya penilaian di hati Anda? Orang tua itu terdiam sejenak. Tiba-tiba menghela napas. Fuxian, kamu sangat mengecewakanku. Karena aku tidak mengikuti naskahmu, karena kamu tidak tahu bagaimana memilih. Dia membanting meja. Demi seorang wanita, kamu bahkan tidak peduli dengan kepentingan keluarga. Aku berdiri. Ayah, apakah Anda benar-benar percaya bukti itu? Dia menghindari tatapanku. Rapat dewan besok, kamu untuk sementara diskors. Lalu, proyek Cancun? Fu Yunting akan mengambil alih. Aku mengangguk dan berbalik untuk pergi. Berhenti. Orang tua itu memanggilku. Mau kemana? Seperti yang Anda inginkan. Aku pergi tanpa menoleh. Aku mengundurkan diri. Berjalan keluar dari gerbang rumah tua, angin malam menerpa wajahku. Aku mengeluarkan ponselku. Ada 17 panggilan tak terjawab dari Liu Ruyan. Saat aku hendak membalas, sebuah mobil sport merah meraung dan berhenti. Mengerem mendadak di depanku. Jendela mobil turun, Liu Ruyan mengenakan topi nelayan dan masker. Masuk mobil. Aku membuka pintu mobil dan duduk. Dia segera menginjak gas. Apakah mereka tidak menyulitkanmu? Dia menatapku dengan cemas. Aku menggelengkan kepala. Kenapa kamu di sini? Dia menghela napas. Aku mendengar kamu dibawa oleh polisi. Aku sudah menunggu di luar kantor polisi. Aku mengkhawatirkanmu. Aku tersenyum. Terima kasih, karena selalu ada. Dia bertanya dengan pelan. Jangan bicara omong kosong. Sekarang kita pergi kemana? Aku berkata dengan tenang. Bandara? Liu Ruyan menatapku dengan terkejut. Benarkah? Ya. Aku menggenggam tangannya. Kawin lari. Mobil sport Liu Ruyan melaju kencang di jalan tol. Aku menatap pemandangan jalanan yang melaju mundur dengan cepat di luar jendela. Tiba-tiba aku merasa ini tidak nyata. Apa kau membawa paspor? Tanyanya tiba-tiba. Aku meraba saku. Ada di dompet. Bagus. Dia mengambil tas ransel dari kursi belakang dengan satu tangan dan melemparkannya kepadaku. Di dalamnya ada uang tunai dan ponsel cadangan. Aku membuka tas ransel. Kau sudah mempersiapkannya sejak lama? Sejak kau menolak perjodohan itu. Dia menatapku. Aku tahu hari ini akan tiba. Aku berkata dengan tenang. Liu Ruyan, apa kau sudah memikirkannya dengan matang? Setelah pergi ini. Diam. Dia memotong perkataanku. Kalau kau bicara omong kosong lagi, akan kulempar kau keluar. Aku menatap wajahnya yang tegang dan tersenyum. Apa kau tahu kita seperti apa sekarang? Pasangan buronan. Seperti film jelek yang kau bintangi tahun lalu. Kabur dari pernikahan 99 kali. Dia menginjak rem dengan keras. Ban berdecit di jalan. Aku terdorong ke depan karena inersia, lalu ditarik kembali oleh sabuk pengaman. Fuxian. Dia menoleh dan memelototiku. Aku mengajakmu kawin lari. Bisakah kau sedikit romantis? Aku melepas sabuk pengaman, membungkuk dan menciumnya. Liu Ruyan membeku. Jari-jarinya tanpa sadar mencengkeram setir dengan erat. Aku menggigit bibir bawahnya dengan lembut, lalu mundur. Cukup romantis, wajahnya memerah. Setelah beberapa saat, dia berkata, lumayan, mobil dinyalakan kembali. Kali ini, mengemudinya jauh lebih stabil. Liu Ruyan memarkirkan mobil di garasi bawah tanah, mengeluarkan topi baseball dan masker dari bagasi, dan memakainya. Kami naik lift seperti pasangan biasa. Dia menggandeng tanganku erat-erat, di depan meja check-in. Dia memberiku tiket pesawat. Makau? Kenapa Makau? Temanku punya hotel di sana. Dia mengedipkan mata, dan jaraknya dekat. Agar kau mudah kembali dan membalas dendam. Ketika pesawat mendarat di Bandara Makau, Liu Ruyan merebut ponselku dan mematikannya. Mulai sekarang, kau hanya punya aku. Dia memberiku ponsel baru. Hanya nomor saya yang tersimpan di sana. Saya mengangkat alis, begitu mahir. Belajar dari syuting. Dia dengan bangga mengangkat dagunya. Istri mata-mata yang menawan. Pernah menontonnya? Film yang saya bintangi, film buruk dengan rating Douban 3,2. Liu Ruyan menendangku. Taksi berhenti di depan Hotel Venetian.
Liu Ruyan menarikku langsung ke lift. Begitu pintu tertutup, dia segera menekan tombol lantai atas. Kemudian dengan waspada melihat sekeliling. Santai saja. Aku meremas tangannya. Tidak ada yang mengikuti. Kau yakin Fu Yunting akan menyerah begitu saja? Begitu kata-kata itu terucap. Lift tiba-tiba berhenti di lantai tengah. Begitu pintu terbuka, dua pria berjas hitam berdiri di luar. Liu Ruyan langsung menegang. Aku tanpa sadar melindunginya di belakangku. Tuan Fu. Salah satu dari mereka berkata, Tuan Liu mengirim kami untuk menjemput Anda. Aku mengerutkan kening. Liu mana? Liu Yu. Liu Ruyan menghela napas lega. Dia sepupu saya. Di kamar suite lantai atas, seorang pria berjas sedang mengetik di komputer. Mendengar suara itu, dia tidak mengangkat kepalanya. Kak, pacarmu lebih tampan dari di foto. Liu Ruyan memutar matanya. Liu Yu, apa yang kau lakukan? Pria itu kemudian berbalik. Fusian, kan? Dia menatapku dari atas ke bawah. Kakakmu menawarkan hadiah 50 juta untuk mencarimu. Jantungku berdegup kencang. Apa? Liu Yu memutar layar komputer ke arah kami. Di atasnya ada perintah hadiah dari forum bawah tanah tertentu, disertai dengan foto dan informasi dasarku. Apa Fu Yunting sudah gila? Wajah Liu Ruyan memucat. Tidak hanya itu, Liu Yu membuka halaman lain. Dia juga membekukan semua akunmu, termasuk akun bersama. Aku mengepalkan tinju. Bagaimana dengan Tuan Besar? Dia pura-pura tidak tahu. Dia mengangkat bahu. Tapi, dia mengeluarkan sebuah map dari laci. Aku meretas jaringan internal Fusi. Menemukan sesuatu yang menarik. Aku membuka map itu. Di dalamnya ada salinan perjanjian rahasia antara Fu Yunting dan keluarga Shen. Dan beberapa dokumen keuangan palsu. Ini cukup untuk mengirimnya ke penjara. Liu Yu menyipitkan mata. Masalahnya, apakah kau berani menggunakannya? Liu Ruyan merebut dokumen itu. Kenapa tidak berani? Karena begitu dipublikasikan, harga saham keluarga Fu akan anjlok. Liu Yu menatapku, kau tega? Aku terdiam sejenak. Ada cadangan, 3 server di negara yang berbeda. Untuk saat ini, jangan bertindak dulu. Aku menyimpan file-file itu. Yang terpenting sekarang adalah uang. Liu Yu memotong perkataanku, Yang Yumen, kalian sekarang tidak punya apa-apa, kan? Liu Ruyan tidak terima. Aku punya bayaran syuting. Dibekukan, sepupunya membongkar tanpa ampun. Email yang baru saja dikirim agenmu, perusahaan menahan semua pendapatan dengan alasan pelanggaran kontrak. Liu Ruyan mengumpat. Liu Yu tiba-tiba mendorong kartu bank. Ada 10 juta di dalamnya, cukup untuk kalian bertahan sementara. Aku mengerutkan kening, kenapa membantu kami? 2 alasan. Dia mengangkat jarinya. Pertama, aku benci Fu Yunting. Kedua, dia tersenyum cerah. Keesokan paginya, aku terbangun karena getaran ponsel. Liu Ruyan tidur nyenyak di pelukanku. Itu pesan dari Liu Yu. Cepat nyalakan TV. Aku dengan lembut menarik lenganku yang ditindih Liu Ruyan dan mengambil remote control. Berita lokal sedang menayangkan, grup Fu mengumumkan pagi ini, mencopot Fu Xian dari semua jabatan. Dan Fu Yunting mengambil alih sebagai CEO. Layar beralih ke lokasi konferensi pers. Fu Yunting berdiri di depan kamera dengan setelan jas rapi. Mengenai kepergian adikku, kami sangat menyesal. Kami harap dia bisa segera pulang setelah melihat berita ini. Keluarga Fu akan selalu menyambutnya. Kemunafikan yang menjijikan. Liu Ruyan entah sejak kapan sudah bangun. Memelukku dari belakang, sedang melihat apa? Aku mengecilkan volume berita. Fu Yunting naik jabatan. Menyesal? Dagunya bertumpu di bahuku. Aku berbalik dan menekannya kembali ke tempat tidur. Tidak menyesal. Kau lebih penting. Dia tertawa dan menghindar dari ciumanku. Jangan berlebihan. Sekarang bagaimana? Kita pergi dari Makau dulu. Aku mengambil kertas memo di samping tempat tidur dan mencoret-coret. Karena Fu Yunting sudah menawarkan hadiah. Di sini juga tidak aman. Liu Ru yang tiba-tiba melompat dari tempat tidur dan mengeluarkan 2 paspor dari dalam koper. Sudah disiapkan dari dulu. Aku membukanya dan melihat, itu 2 paspor palsu. Fotonya kita, tapi namanya sudah diubah. Dari mana kau dapat ini? Itu hadiah dari penata properti saat syuting, pasangan mata-mata. Dia sangat bangga, tingkat kemiripannya 99%. Aku terdiam. Berapa banyak film sampah yang sudah kamu buat? Apakah itu intinya? Dia menendangku. Sekarang kita punya identitas baru, Tuan Fu. Rencana di catatan tempel secara bertahap terbentuk. Makau, Bangkok, Phuket, Maladewa. Setiap stasiun tidak lebih dari 3 hari. Semua transaksi tunai. Liu Ru yang menatap dengan mata berbinar. Pelarian keliling dunia. Menyenangkan. Bukan pelarian, aku mengoreksinya. Ini bulan madu. Telinganya memerah. Siapa yang mau berbulan madu denganmu? Setelah tiba di Maladewa, aku menerima telepon darurat dari Liu Yu. Masalah Fu Yunting menggelapkan dana proyek terungkap. Dalam suaranya terdengar kegembiraan yang tertekan. Kakek sangat marah sampai dirawat di rumah sakit. Aku langsung duduk tegak. Serius? Serangan jantung ringan, tidak mengancam jiwa.
Dia berhenti sejenak. Dia menyuruhmu kembali. Liu Ruyan sedang berjemur di balkon. Mendengar itu, dia menoleh. Aku menutup mikrofon. Kakek ingin bertemu denganku. Dia berjalan tanpa alas kaki. Jari-jari kakinya yang basah menginjak lantai kayu. Kembali, aku menatap pipinya yang memerah karena matahari. Tiba-tiba aku merasa tidak yakin. 2 bulan terakhir. Kami bermain dari Thailand hingga Maladewa. Mendaftar dengan paspor palsu. Membayar dengan uang tunai. Meninggalkan pengejar dan masalah di belakang. Liu Yu mendesak di ujung telepon. Fusian. Beri aku 2 hari. Setelah menutup telepon, Liu Ruyan duduk di pangkuanku. Rindu rumah, aku melingkarkan tanganku di pinggangnya. Ingin balas dendam. Dia tertawa. Kalau begitu, ayo kembali. Bandara ibu kota lebih tenang dari yang dibayangkan. Tidak ada reporter, tidak ada pengawal. Selamat datang kembali. Pasangan buronan. Dia memberiku sebuah folder. Laporan pertempuran terbaru. Bukti Fu Yunting menggelapkan dana, catatan keluarga Shen diam-diam memanipulasi harga saham, dan surat kuasa yang ditandatangani kakek. Memulihkan semua jabatanku, sesederhana ini, aku membolak-balik dokumen. Sulit dipercaya. Liu Yu mencibir. Sederhana? Liu Ru yang meremas tanganku. Langsung ke rumah sakit. Aku mengangguk. Di ruang perawatan khusus, kakek bersandar di kepala ranjang sambil membaca dokumen, tampak lebih kurus dari terakhir kali bertemu. Mendengar suara, dia tidak mengangkat kepalanya. Akhirnya kembali. Saya melempar bukti itu di nakas. Anda sudah tahu ada yang salah dengan Fuye, kan? Dia melepas kacamata bacanya, tapi aku tidak menyangka dia sebodoh ini. Proyek Cancun sekarang menjadi berantakan. Kakek memijat pelipisnya dengan lelah, Ban menarik investasi, Mitra menarik diri. Harga saham turun 40%, saya bisa mengambil alih. Syaratnya? Saya melihat ke arah Liu Ru yang di pintu, saya ingin menikahinya. Kakek terdiam lama. Tertawa, baik. Dia mengeluarkan sebuah dokumen dari laci. Surat pemberhentian Fu Yunting sudah ditandatangani. Besok rapat dewan. Jangan terlambat. Di rapat dewan seminggu kemudian, Fu Yunting menatapku dengan tidak senang saat aku masuk. Para pemegang saham berbisik-bisik, beberapa direktur lama bahkan berdiri dan bertepuk tangan. Saya menyalakan proyektor. PPT pertama adalah catatan transaksi keuangan antara Fu Yunting dan keluarga Shen. Hadirin sekalian. Hari ini saya hanya akan mengatakan 3 hal. Ruang rapat menjadi sunyi senyap, proyek Cancun dimulai kembali. Kekurangan dana akan diisi oleh investasi pribadi saya. Kedua, Fu Yunting diduga melakukan penggelapan jabatan. Telah diserahkan ke otoritas kehakiman. Ketiga, saya melihat ke arah pintu. Liu Ru yang berjalan masuk mengenakan setelan profesional. Ini adalah perwakilan dari Liu Si Pictures, mitra baru kita. Fu Yunting tiba-tiba membanting meja dan berdiri. Atas dasar apa kamu melakukan ini? Atas dasar saya adalah pemegang saham terbesar. Saya memotongnya, lupa memberitahu Anda, kakek memberinya 15%. Saham atas namanya kepada saya. Setelah rapat bubar, Liu Ru yang menghentikan saya di lorong. Tunggu, sejak kapan aku menjadi perwakilan Liu Si? Baru saja diputuskan. Saya merangkul pinggangnya, tunangan dan mitra. Suka? Dia mengangkat alisnya, lamaran yang begitu santai. Lalu bagaimana dengan ini? Saya berlutut dengan satu lutut, mengeluarkan cincin berlian dari saku saya. Liu Ruyan. Menikahlah denganku. Matanya memerah, tetapi dia masih keras kepala. Aku tidak mau ini, aku mau berlian merah muda, mau telur merpati. Oke, aku akan menebusnya. Jadi, maukah kamu menikah denganku? Dia menerjang ke pelukanku. Bajingan. Pernikahan diadakan di taman terbuka di tepi sungai Huangpu. Aku berdiri di bawah gerbang bunga. Dia mengenakan gaun pengantin satin sederhana. Ketika dia berjalan di depanku, dia mengedipkan mata padaku dengan hangat. Masih ada waktu untuk menyesal sekarang. Aku menggenggam tangannya. Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan ini padamu. Pendeta mulai membacakan sumpah, tetapi aku hanya bisa melihat mata almondnya yang berair. Saat makan malam, lelaki tua itu jarang minum terlalu banyak, menarik ayah mertuanya untuk bersaudara. Liu Yu dan Xia Kai minum-minum di tepi kolam renang. Beberapa tamu dari industri hiburan berfoto di sekitar kue. Aku memeluk pinggang Liu Ruyan dan bersembunyi di teras. Angin sungai membelai rambutnya. Aku bertanya dengan sedih, apakah kamu lelah? Dia bersandar di bahuku, jauh lebih mudah daripada syuting. Kapal pesiar lewat di kejauhan. Suara klakson panjang. Liu Ruyan berbalik menghadapku, Fusian. Apakah kamu ingat pertama kali kita bertemu? Aku mengangguk, upacara pembukaan universitas. Kamu berbicara sebagai perwakilan mahasiswa baru. Salah, dia menusuk dadaku. Itu hari kedua pelatihan militer. Kamu bermalas-malasan di bawah naungan pohon. Aku melaporkanmu. Aku membelalakan mata, jadi itu kamu, membuatku dihukum lari 10 putaran. Dia menggelengkan kepalanya dengan bangga, siapa suruh kamu begitu sombong saat itu? Aku menunduk dan menggigit bibirnya. Bagaimana sekarang?
Apakah kamu masih berpikir aku sombong? Lebih sombong. Dia mendongak menatapku, tapi aku menyukainya. Tengah malam. Para tamu telah bubar. Dia sangat cantik hari ini. Tiba-tiba aku merasakan panas dari bawah tubuhku. Aku merobek dasi dan melilitkan pergelangan tangannya. Liu Ruyan. Aku mencintaimu. Dia tiba-tiba membalikkan badan dan menunggangi pinggangku, mengangkat alisnya dengan angkuh. Tuan Fu, saat seperti ini, Anda harus bertindak. Aku mencubit pinggangnya dan mengambil inisiatif. Baik, Tuan. Dia terengah-engah memanggil namaku di telingaku. Jam 2 pagi. Dia berbaring di dadaku dan merengek, aku lapar. Aku menelepon layanan kamar. Dia merebut mikrofon, 2 porsi kue keju, dan tambahkan. Tambahkan 2 porsi steak, medium rare. Aku menambahkan. Istriku makan banyak. Dia mencubit lenganku. Siapa istrimu? Tadi siapa yang terus memanggil, suami? Liu Ru yang menyembunyikan wajahnya di bantal berpura-pura mati. Ujung telinganya yang memerah mengkhianatinya. Aku menarik bantalnya dan mencium tahi lalat kecil di ujung hidungnya. Panggil lagi, suami. Panggilan dengan suara sengau ini membuatku tidak bisa menahan diri. Baru saja aku ingin menekannya untuk melakukannya sekali lagi. Bel pintu berdering. Ketika pelayan mendorong kereta makanan masuk, Liu Ru yang membungkus dirinya dengan selimut hanya memperlihatkan kepalanya. Ini semua salahmu. Begitu pintu tertutup, dia melemparku dengan bantal. Lihat, seluruh tubuhku penuh dengan bekas ciuman yang kau tinggalkan. Bagaimana aku bisa syuting besok? Aku menyuapinya kue. Kalau begitu, berhenti saja dari dunia hiburan. Aku akan menghidupimu. Dia memelototiku. Baru saja akan menendangku, tapi aku menangkap pergelangan kakinya dan menariknya kembali ke pelukanku. Keju menempel di sudut bibirnya. Aku menunduk dan menjilatnya. Manis sekali. Kue atau aku membalikkan tubuh dan menekannya. Dari luar ke dalam. Di luar jendela, lampu-lampu Shanghai masih bersinar terang. Dan kisah kita baru saja dimulai.